Teman-teman semuanya ya, kali ini ya bersama saya Erwin dan saya kali ini nggak sama Mas Rokim, sama Mbak Vivi ya. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus tadi kan sempat ngobrol sedikit, katanya pengen belajar, pengen tahu lah seputar Hipnotis. Yap. Bener. Kenapa? Apa sih yang membuat kamu ingin tahu lebih tentang hipnotis itu? Enggak, gini sih. Sebenarnya kenapa saya awalnya gini. Kenapa saya bisa takut dihipnotis? Karena setahu kamu saya, takut dihipnotis? Iya takut. Karena tuh gini, tahu hipnotis kan dari TV-TV ya. Terus mindset saya tentang hipnotis itu kalau saya dihipnotis bisa balik nggak nanti seperti semula, kayak takut kayak hal-hal yang buruk kejadian aja. Terus semakin kesini kan banyak ada hipnotis untuk menghilangkan ini, terus hipnotis untuk untuk ini. Nah, di situ saya kayak jadi masa iya sih hipnotis bisa digunakan untuk banyak hal seperti itu, karena setahu saya di TV itu kan cuman untuk kayak buka aib orang, terus kayak untuk hal-hal yang menurut saya seharusnya tidak diperlihatkan lah intinya, di keep kita sendiri, tapi di situ malah diperlihatkan dengan hipnotis itu. Mungkin saya dari situ kayak nggak penting lah hipnotis ini, tapi setelah lihat video-video ternyata hipnotis bisa untuk menghilangkan ini. Tapi masalahnya saya takut untuk dihipnotis. Karena takut tadi? Iya. Kayak yang di TV-TV ya? Takutnya kayak nanti kalau nggak bisa balik. Emangnya kamu punya aib apa sih? Nggak aib sih, tapi kayak gini. Nggak aib sih, tapi kayak pengen aja. Saya tuh orangnya overthinking. Jadi kayak apa-apa tuh kayak yang sebenarnya nggak harus dipikirin. Misal nih besok kayak ada apa gitu, terus padahal tuh nggak ada hal buruk terjadi, tapi kayak ya udah masuk aja pikiran-pikiran kayak pikiran buruk, semua hal-hal yang nggak penting itu dipikirin. Jadi pengen hipnotis bisa untuk menghilangkan overthinking itu, tapi masalahnya saya takut untuk dihipnotis. Dan tahu nggak sebetulnya setiap orang itu merasakan hal yang sama kayak kamu rasakan loh. Takut untuk dihipnotis. Overthinking. Okay. Jadi setiap orang sebetulnya itu memiliki perasaan, misalnya besok gimana, ada apa ini dan segala macam. Cuman intensitasnya yang menjadi pembeda. Kalau kamu mengklaim diri kamu overthinking, maka itulah yang terjadi. Kamu jadi ada sesuatu yang dipikirin terus gitu ya, terus fokusnya ke situ terus, nggak ada waktu buat mikirin hal-hal yang lain. Berarti intinya overthinking itu emang sifat alamiah. Betul. Secara nature manusia pasti, tanya deh, ini banyak penonton bayaran di sini. Mereka juga merasakan hal yang sama, cuman intensitas yang jadi berbeda. Oke. Dan itu akan jadi problem. Kamu belajar psikologi dong? Iya. Ada psikologi abnormal kan? Ada materi psikologi abnormal kan? Nah, itu akan jadi abnormal tadi ketika kamu terus-menerus fokusnya di situ aja dan sampai mengganggu apa yang harusnya. Itu. Selama ini ganggu nggak? Iya, beberapa ya. Jadi kayak beberapa kegiatan yang lain tuh kayak ke situ semua gitu loh, kayak pikirannya tuh kayak ya udah yang lain kayak nggak penting, terus hanya mikirin satu itu aja, padahal juga sama pentingnya, tapi entah kenapa kayak sesuatu lebih ke apa sih, overthinking yang terjadi ke kamu? Lebih ke sebenarnya perfeksionis gitu atau gimana sih? Kan ada beberapa overthinking yang cenderung ke perfeksionis ya. Kalau kamu lebih ke kayak kalau mau ketemu orang nih misal kayak gitu, terus nanti gimana ya, terus kayak nggak pede lah, inilah kayak ya lebih ke insecure juga, itu juga langsung menjadi pikiran-pikiran terus juga kayak ntar gimana, terus kayak tapi tuh pikirannya nggak penting gitu emang sebenarnya. Tapi ketika kan mau dalam konteks ini ya spesifik, kamu mau ketemu orang kan? Kamu ngomong tadi ya. Kamu jadi ketemu orang itu nggak? Jadi. Terus ya nanti setelah ketemu orangnya ya keringat dingin, terus juga kayak ya tremor gitu loh. Itu. Iya. Nah, itu bisa jadi problem sih. Cuman kalau sebatas tadi ngomongin nanti gimana, terus respon mereka, kira-kira orang ini kan baru pertama kali ketemu, dia bakalan judes atau gimana misalnya gitu. Itu terjadi dalam setiap orang sih sebetulnya. Nah, saya juga merasakan hal yang sama, dan jadi problem kalau misalnya kamu nggak jadi ketemu orang itu, atau tadi muncul gejala-gejala yang misalnya jadi tremor, keringat dingin dan sebagainya. Seperti itu. Apalagi kalau untuk misal kadang kita presentasi lah, misal presentasi gitu, kayak nanti di depan umum tuh kayak kadang kayak keringet dingin, terus padahal AC terus kayak
Kadang sampai ada teman yang gini, tadi kok tangannya geter sih, gitu kelihatan gitu loh. Nah, masalahnya di situ sih. Sampai kayak gitu. Nah, itu bisa dihilangin nggak dengan hipnotis? Bisa, kira-kira? Sangat bisa. Oke, tapi gitu balik ke tadi ya. Oke. Perasaan itu nggak akan hilang, cuman respon terhadap perasaan itu yang bisa kita ubah. Oke. Perasaan itu melindungi kamu loh. Misalnya kamu presentasi, coba bayangin kalau misalnya kamu nggak ada rasa grogi nanti presentasi, nggak ada nervous dan segala, kamu nggak bakalan prepare presentasi dong, ngasal karena saking pedenya. Iya, tapi juga di sisi lain, saya udah prepare, tapi karena ada rasa itu, jadi kayak berantakan aja prepare-nya, jadi kayak ya udah nggak ada. Iya, tapi kan ada sisi positif dari perasaan itu. Iya. Nah, makanya saya bilang tadi hipnoterapi itu akan membuat dimana kamu, seperti saya bilang tadi loh, setiap orang itu punya perasaan overthinking lah, semacam seperti itu. Saya ambil contoh baru beberapa hari yang lalu aja, saya kan ada motor udah mulai nggak enak nih, servis saya terus udah bayangin nanti kalau ngantri lah lama, servis tahu sendiri kan ini nggak enak. Ada perasaan itu, berangkat nggak, ya akhirnya berangkat, tapi nggak ada tremor gimana, tapi mikirin gitu loh, nanti di sana itu gimana, terus habis berapa sih gitu, semua kayak mikirin kayak gitu kok. Itu human nature gitu loh. Cuman kalau sampai yang nggak jadi berangkat atau yang sampai tremor atau sampai nggak bisa tidur, nah itu ada impact dalam kehidupannya. Cuman mikirin gitu. Itu yang poin pertama yang perlu saya ingetin dulu deh ke kamu gitu. Berarti emang alamiah ya. Dan itu. Tapi juga saya kadang nggak bisa tidur. Nah, tapi tergantung apa yang di overthinkingin sih berarti. Berarti tergantung apa yang di overthinkingin. Misal kayak ya tadi lah contohnya misal servis motor tadi kan emang kayak menurut saya ya udah itu kalau antri ya udah kita balik pulang beres gitu loh. Maksudnya untuk hal-hal yang mungkin. Tapi saya mikirin loh. Iya. Dan manusia di sini juga mikirin loh. Kadang males gitu. Jangan-jangan mahal masih bingung. Mau kemana nih, ke deli resmi atau yang bengkel biasa aja lebih murah. Ini nanti ada mikirin perasaan manusia itu. Cuman nggak selintas gitu loh. Kalau kita itu intensitasnya beda. Bedanya itu cuma di intensitas sama di respon yang terjadi dalam diri kita secara fisik. Secara real lah, mungkin nggak cuma fisik. Artinya yang sampai ganggu kamu tidur, nggak sampai keringet dingin, sampai. Nah itu yang mau saya hilangin. Maksudnya saya nggak pengen ngilangin overthinking karena emang itu sifat alamiah. Nah ini sudah saya hipnosis loh. Yang tadinya dia kan pengen totally hilang semuanya. Dia udah sampai di satu step di mana dia bisa menerima overthinking itu. Karena that's human being gitu loh. Manusia itu ya kayak gitu. Berarti yang pengen saya hilangin di sini adalah ketika overthinking, maksudnya ketika overthinking sifat-sifat itu tadi loh, yang susah tidur, respon negatifnya kan ke kamu, terus tremor, terus keringat dingin, berarti itu yang harus saya ilangin dong. Berarti nggak overthinkingnya karena itu alamiah. Oke, saya bisa menerima. Dan itu memproteksi diri kita, overthinking, melindungi diri kita agar bisa prepare tadi. Iya, bisa prepare, bisa lebih hati-hati. Ya nggak sih? Iya benar. Kita overthinking misalnya sekarang COVID gitu kan, kita lebih misalnya jaga jarak, misalnya jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker misalnya. Coba bayangin kalau nggak overthinking, kita bisa ngasal aja gitu ya, bisa kena COVID dari entah kapan kan gitu. Misalnya ini contoh kasus aja. Iya tapi tapi di sisi lain juga overthinking juga kan memprotek kita, terus jadi kita banyak pikiran, terus jadi kita ambil contoh COVID tadi seperti yang dibicarakan, misal kita overthinking tentang itu, terus kita jadi banyak pikiran tentang itu, jadi ganggu aktivitas sehari-hari kita, kan malah nanti ya makanya jangan sampai menurun, kan ini ada overthinking, setuju dong? Setuju. Nah, responnya bisa berbeda-beda. Nah kita bisa, kalau kamu misalnya responnya jadi negatif, bisa jadi positif, atau at least jadi netral, ya biasa aja. Manusia emang kayak gitu, manusia emang overthinking, memikirkan segala sesuatu secara berlebihan atau apa. Ada manusia yang justru ketika overthinking terhadap suatu hal, dia mencari problem solving atau pemecahan permasalahan terhadap hal tersebut. Kalau saya baca buku-bukunya kayak Steve Jobs, Bill Gates, itu kan mereka mikirin tentang ini gimana sih, terus akhirnya tercipta iPhone. Kan mereka overthinking, itu dia awal dari overthinking. Kalau nggak overthinking dia biasa aja, nggak jadi Bill Gates atau Steve Jobs lah, Bill Jobs lagi. Berarti kita balik lagi ke permasalahan awal dari saya tadi. Berarti yang ingin saya hilangkan adalah respon negatif. Tapi kamu takut dihipnotis? Iya, saya takut. Takut. Tapi kalau disuruh merem, disuruh relax, takut nggak? Enggak sih, kalau cuma merem, relax. Tapi
perintah-perintah setelah saya merem dan relax itu yang saya takutkan. Sudah kayak nanti kalau ke bawah terus nggak bisa balik lagi ke seperti semula, seperti apa kayak gitu yang saya takutkan. Ya itulah overthinking. Sebenarnya sepele sih. Terus juga ini, saya tanyakan, misal saya hipnotis nih, menghilangkan respon negatif ketika saya overthinking tadi, apakah itu akan hilang saat kita lagi berdua gini aja, atau nanti saya keluar dari ruangan ini, saya ketemu dengan orang-orang lain di luar sana, itu akan benar-benar hilang apa ketika saya ada di sini aja? Maksudnya gini, kadang kan kalau kita ikut misal ikut motivasi gitulah, ikut seminar motivasi, kadang kita disuruh kayak ada kalimat coba pejamin matanya, bayangkan gini. Pernah gitu ya? Saya pernah ikut. Mungkin di tempat itu saya merasa kayak aduh kok gini sih, kayak saya merasa kayak ada sesuatu emang yang masuk ke dalam diri saya, tapi setelah saya keluar dari ruangan itu kayak semua ya udah kembali lagi. Apakah itu juga nanti akan seperti itu? Nah makanya sekalian aja tadi ya cuman nutup mata, cuman relax, tapi akan saya ajarkan yang kamu bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, with or without me. Nggak mungkin juga selalu sama saya juga benar. Kan dengan atau tanpa saya. Saya ajarin kita aja, gampang. Jadi kapanpun kamu ngerasa overthinking ini udah mulai bener-bener over, bener-bener berlebihan sampai mengganggu aktivitas kamu, kerjaan kamu, apapun yang harusnya kamu lakukan dengan jauh lebih baik gara-gara overthinking itu, nanti kamu bisa tinggal. Motivator terbaik itu kan diri kita sendiri. Iya benar. Yang paling ngerti tentang permasalahan diri kita itu kan diri kita sendiri. Oke. Gitu sih, nanti akan saya ajarkan kepada kamu gimana caranya ya bisa. Berarti bisa saya lakukan sendirian dimanapun dan kapanpun ya? Oke. Karena kamu nggak butuh sesuatu yang khusus gitu untuk mendapat. Tapi saya kan tidak bisa melakukan hipnotis. Iya, saya tidak akan melakukan hipnotis kepada diri kamu. Berarti harus dengan cara seperti apa? Iya, nanti akan saya ajarkan. Oke. Ya intinya tadi, kamu berkeberatan untuk dihipnotis, tapi kan tidak berkeberatan untuk menutup mata, untuk merilekskan diri kamu, untuk memahami setiap apa yang ada dalam diri kamu, ya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, termasuk overthinking tadi. Di balik itu semua kan kamu bisa lebih prepare, lebih apa gitu. Saya sendiri juga overthinking kok. Dan kalau setiap orang kamu mau nanya ini ya, mereka juga memikirkan hal tersebut. Berarti tadi konteks pertanyaan saya yang salah, bukan menghilangkan overthinking ya, tapi menghilangkan respon negatif ketika saya sedang overthinking tersebut. Iya. Dan kamu sepakat kan dengan hal itu? Oke, sepakat. Nah, itu udah dua fase. Tadi kan overthinking ada dalam setiap manusia. Dan fase kedua adalah bagaimana menghilangkan respon yang berujung negatif terhadap overthinking tersebut. Oke, berarti dirubah. Jadi balik ke poin yang pertama sih. Nanti yang akan saya ajarkan adalah menerima manusia yang dimana mereka memang punya semacam seperti itu. Kita diciptakan dengan imajinasi yang super duper liar. Itu kan imajinasi kan semuanya. Nanti ngebayangin nanti orangnya kayak gimana, kayak nanti presentasi juga kayak gitu. Ngebayangin jangan-jangan mereka nggak respon terhadap, jangan-jangan presentasi kita nggak menarik. Bener. Itu yang akan dihilangin berarti. Dan respon negatif. Jadi nggak apa-apa misalnya kamu takut presentasi, tapi lebih kepada kamu prepare presentasinya dengan lebih baik dan terima itu, ya, ketakutan itu atau overthinking itu sebagai bagian dari diri kamu. Oke. Ada satu hal yang sebetulnya bisa membuat kita lebih tenang, lebih rileks. Kan tadi saya mau ngajarin kamu soal rileks ya. Udara di sekitar kita itu sangat ampuh untuk membuat kita jauh lebih rileks. Ya, coba kamu kakinya nelapak semua deh, ya, jangan kayak gitu. Terus coba kamu tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Nah, sekali aja dulu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menarik nafas dalam? Rileks, nyaman, tenang. Nah kan, sesimpel itu. Coba lagi, tadi kan sekali. Terus coba. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, sekali lagi coba tarik nafas, hembuskan. Oke, cukup. Masih boleh nafas tapi nggak yang seperti tadi. Kira-kira kalau kamu overthinking terus tarik nafas dalam-dalam kayak gitu beberapa kali, kira-kira nih ngebayangin dulu.
Apa yang akan terjadi? Mungkin nggak akan terjadi respon-respon negatif itu tadi sih, karena lebih tenang setelah kita tarik nafas. Selesai dong berarti. Cuman masalahnya ketika saya overthinking, saya nggak akan kepikiran untuk duduk sebentar, tenang, tarik nafas, karena udah kayak berantakan aja gitu. Karena belum terbiasa. Nah, Oke. Lagi coba. Tarik nafas. Oke. Rasakan, mumpung kita masih diberikan kesempatan buat bernafas. Oke, buat sampai benar-benar kayak udara itu memenuhi paru-paru kamu. Oke, sudah rilis. Enak kan? Oke, terus seolah-olah ini ya, overthinking ada dalam diri kamu dong, kan bukan di luar, tapi dalam diri kamu. Nah, kan tadi ada satu tips, itu tadi ya, tanpa menghipnotis ini. Tadi ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang kamu lakukan hal yang sama, tarik nafas, buang nafas. Nah, ketika kamu menghembuskan nafas itu, coba kamu bayangkan seolah-olah pikiran-pikiran kamu yang berlebihan tadi, yang memikirkan segala sesuatu yang berlebihan tadi, kamu keluarkan bersamaan dengan hembusan nafas tersebut. Paham maksud saya? Jadi ketika kamu itu sambil yang nanti orang ini gimana ya, nanti ini gimana ya, ini untuk kedepannya. Respon negatifnya ikut dikeluarkan. Nah, ikut dikeluarkan ketika kamu menghembuskan nafas. Oke, coba sekarang tarik nafas. Nah, hembuskan sambil membayangkan semua ketakutan-ketakutan atau imajinasi-imajinasi yang membuat kamu tidak merasakan rasa nyaman. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, ya perasaan kamu di mana menghembuskan semua permasalahan, beban yang ada dalam diri kamu, keluarkan semuanya ketika kamu menghembuskan nafas. Enak kan? Nah, kalau mau satu kali lagi ini terakhir ya, kalau mau benar-benar ya merilis semua permasalahan yang ada dalam diri kamu berkaitan dengan overthinking yang ada dalam diri kamu, lakukan hal yang sama sambil memejamkan mata. Tadi kan perasaan yang di hati gitu ya yang kita rilis. Nah, kita bayangkan, membayangkan itu lebih mudah dalam kondisi menutup mata atau memejamkan mata. Coba kamu tutup mata sejenak, tarik nafas, nah, hembuskan. Nah, sambil membayangkan semua permasalahan kamu keluar melalui hembusan nafas kamu. Oke, biarkan semua perasaan, beban, pikiran ya kapanpun mungkin ini terjadi di keesokan hari, kamu rilis, kamu keluarkan, kamu hembuskan melalui nafas kamu tersebut. Dan buat diri kamu tetap tenang, tetap nyaman. Setiap manusia pasti memikirkan segala sesuatu itu ya yang akan terjadi terutama ya, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi coba buat semua beban yang ada dalam pikiran kamu nantinya buat seolah-olah keluar dari setiap hembusan nafas yang ada dalam diri kamu. Oke, ya terus seperti itu buat diri kamu lebih nyaman, lebih tenang, lebih rileks, dan saya yakin kamu akan sangat mudah untuk melakukan ini dalam kesempatan apapun. Oke, hembuskan. Nah, kita dulu juga pernah belajar ya di pelajaran IPA waktu dulu, ketika kita menghembuskan nafas kita membuang karbon dioksida CO2 ya, yang notabene merupakan zat di dalam udara yang tidak bermanfaat bahkan merugikan kesehatan kita. Sama kayak overthinking yang ada dalam diri kamu saat ini. Jadi hembuskan CO2 tersebut, hembuskan juga overthinking yang menimbulkan respon negatif terhadap diri kamu. Keluarkan, buat diri kamu lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Kamu masih tetap dengar suara saya, dan apapun, pertanyaan-pertanyaan apapun, bayangan-bayangan apapun, terima saja, kemudian keluarkan. Buat diri kamu lebih nyaman saja. Kuncinya dalam menjalani kehidupan adalah ketika kita sampai di mana apapun yang terjadi terhadap diri kita, kita bisa menerima.
Oke, hitungan ketiga, buka mata kamu perlahan-lahan, dan kita akan ulangi lagi supaya kamu lebih bisa benar-benar melakukan ini, mempraktekkan ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. 1, 2, 3, buka mata kamu perlahan-lahan. Enak ya, nyaman ya? Dan bisa kan kamu melakukan ini? Bisa. Sekali lagi yuk, coba kamu sendiri deh, coba. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya Apa? Ya, Oke. sip. Nggak ada lagi saya. Bimbing diri kamu sendiri, Vi. Seperti kamu bilang, motivator terbaik buat diri kita adalah diri kita sendiri. Nikmati saja setiap hembusan nafas, karena suatu saat nafas kita ini akan diambil. Mumpung kita dikasih kesempatan buat bernafas seluas-luasnya tanpa bantuan ventilator. Ini kan mumpung rame COVID, kan banyak yang nafasnya mulai terengah-engah karena COVID, harus mendapatkan bantuan alat bantu pernafasan berupa ventilator. Nah, kamu tinggal narik nafas aja ya. Coba dioptimalkan, dimaksimalkan demi kebaikan kamu sendiri. Nah, sampai di titik dimana kamu nanti merasakan benar-benar nyaman, benar-benar tenang, benar-benar rileks, silahkan kamu nanti buka mata sendiri tanpa perlu saya meminta untuk buka mata, karena nanti kan siapa yang bakalan nyuruh buka mata kamu kalau bukan diri kamu sendiri di kesempatan yang lain pas lagi overthinkingnya muncul. Nggak apa-apa, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati nafas ini. Bukunya Berjatuhan itu adalah refleksi dari energi negatif atau overthinking yang terkeluar. Anggap aja gitu. Enak? Bahkan kamu memvisualisasikannya dalam bentuk air mata. Saya tidak meminta itu. Ya nggak apa-apa, ya mudah-mudahan bermanfaat lah. nggak tahu kok nangis. Setiap manusia punya gitu kok nih. Yang penting responnya aja. Oke. Udah. Saya juga sering overthinking yang lagi. Kadang ada problem apa ya, ada sesuatu yang harus kita hadapi. Saya tuh sering nyari-nyari ngulik di YouTube, itu kan bentuk overthinking. Kayak gitu. Gitu. Oke ya, teman-teman semuanya, rasanya durasinya udah cukup lama. Semoga bermanfaat ya, Vi. Jangan lupa dipraktekkan. Nafas ini luar biasa ya. Kamu boleh, karena kamu overthinking kan ya, nyari-nyari manfaat nafas, manfaat oksigen. Nanti ada kaitannya dengan hormon endorfin, ada oksitoksin, apa segala macam. Silakan nanti untuk menguatkan kamu biar bisa mau praktek kayak itulah. Bisa kan kamu sendiri? Oke, bisa. Oke, thank you ya semuanya. Semoga bermanfaat. Vivi juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.